warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti biasa, sambil menunggu temannya dan mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh leader of pray dari kelas 6A, 6B, dan 6C. Di 6A ada Kak Dafa, di 6B ada Kak Husen, di 6C ada Kak Irsyad. Ayo silahkan leader of pray disiapkan. Bersikap, Dafa. Bersikap, Siap. sikap, Siap. sikap berdoa, Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim yang tahu kauliya Allahumma nawwir bi kitabika wasri makarika bihi lisani masrah bihi sadri mastaqbil bihi jasani yaulika wa quwwati wa innahu la hawla wa la quwwata illa billah wa innahu la hawla wa la quwwata illa billah ya itu rida bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Jadi meskipun kita online, kita harus tetap semangat dan selalu bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda hari ini seperti biasa teman-teman diawali dengan sholat duha bersama-sama. Nanti dilanjutkan materi. Materinya mata pelajaran apa teman-teman? PAI. PAI. Kalau PAI gurunya siapa? Faisal. Faisal, betul. Baik, untuk mempersingkat waktu, boleh diserahkan ke Bu Iwi untuk memimpin duha. Silakan Bu Iwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dery. Pak Dery. Ya baik teman-teman. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, sudah punya wudhu semuanya? Sudah ambil wudhu? Sholat. Sudah. Oke, jika sudah siap, silakan teman-teman untuk posisinya untuk sholat duha. Kita sholat duha bersama-sama terlebih dahulu ya.
Silahkan. Ya, Saya udah sholat, Bu. oke. Siap. Yang lainnya siap-siap ya. Bu Wiwi harap teman-teman bisa mengaktifkan kameranya ya. Oke, silakan teman-teman ambil posisinya. Tunggu. Iya. Oke, ditunggu ya. Masih siap-siap. Kakak Faris, Kakak Hussein. Saya sudah sholat. Oke. Oke, siap ya. Teman-teman yang bertugas sebagai leader of pray, silakan untuk memimpin sholat duhanya. 6A, 6B, 6C. 6C dipimpin oleh Kakak Nio, 6A Kakak Dava ya, dan 6B Kakak Kenapa aku Hussein. terus? Kan berbagi dengan Kakak Irsyad. Oke. Silakan. Allahu Akbar. Allahumma ba'idni Bainahu ya kama ba'ata wa inna masjid wa maghrib. Allahumma nakini min khataya kama yunaqas sawbul abyadu min ad-danas. Allahumma silni min khataya ya bil ma'i wassalji wal barad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat thamud bitawwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la.
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى Allahu الله Akbar. أكبر Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر Subhana سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Oke, sudah ya. Kita berdoa bersama. Silahkan leader of pray. bersikap. Siapa? Siap. Siap. Berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Siap membaca doa. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wal bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fa yassirhu wa in kana haraman fa kana ba'idan fa qarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Oke, terima kasih leader of pray dan teman-teman yang lainnya yang sudah melaksanakan sholat duha hari ini. Silahkan teman-teman untuk membereskan terlebih dahulu alat sholatnya, kemudian bersiap untuk mengikuti pembelajaran hari ini bersama Pak Faisal. Alhamdulillah Pak Faisal juga sudah bergabung ya. Dan Bu Wiwi kembalikan kembali kepada Bu Asti. Masya Allah, terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih teman-teman sudah bersinergi untuk sholat duha bersama-sama meskipun lewat virtual. Semoga sholat duha ini, silahkan Alek. Semoga sholat duha ini menjadi pintu keberkahan untuk kita semua di pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, Pak Faisalnya sudah ada nih. Baik, Bu Asti, langsung persilakan saya ke Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Ya, terima kasih Bu Asti, Bu Wiwi, Pak Dery, kemudian Bu Iis. Oh, Bu, enggak pembacaan visi misi kelas. Oh iya Bu, ada pembacaan visi misi kelas dulu Bu. Bu Asti, Bu Wiwi, Pak Dery, apakah ada pembacaan visi misi kelas Ya, dulu? dipersilakan kepada leader of class mission statement untuk membacakan misi kelas dulu. Untuk 6A, siapa leader of class mission statement-nya? Kalau 6B ada Ayah ya. Baik, sambil menunggu. Kakak Bensa ya. Oke. Wiwi akan share screen untuk kelas 6C. Baik, Silakan. untuk 6A siapa teman-teman? Bu Asti. Kita cuma baca misi doang atau pakai visi juga? Misi aja sayang. Ada Kak Hilmi. Kak Hilmi sudah hadir belum ya? Oh, kebetulan Hilmi berhalangan hadir ikut Zoom ya. Oh iya, Hari ini izin. Baik, bisa di ini dulu ya, dilewat dulu insya Allah Hilmi besok akan hadir jadi bisa membacakan. Baik, selanjutnya langsung ke Ayah aja. Ayah dipersilakan. Misi kelas 6B OK yaitu terciptanya kelas yang menonjolkan akhlakul karimah, berjiwa kepemimpinan, menjaga lingkungan, menghargai sesama, dan saling menyayangi. Ya, terima kasih Ayah. Selanjutnya dari 6C tadi siapa? Bensa ya? Ya Pak Dery. Kakak Bensa. Dipersilakan Kakak Bensa. Kan Bu. Oke, siap ya. Visinya saja ya. Silakan, Kak. Misinya saja, misi kelasnya aja. Oh, misi. Silakan. Ayo Kak Ben. Mulai. Ya, dipersilakan Bensa. Visi dan misi kelas 6C semangka. Visi, menjadikan siswa yang berprestasi dengan menerapkan akhlak yang baik, penuh semangat dan memberi manfaat. Misi 1, menjalankan goal sekolah dengan konsisten.
2. Selalu bersemangat dan disiplin mengikuti pembelajaran. 3. Rukun dengan sesama teman, menghargai pendapat orang lain. Selalu bermusyawarah dengan baik. 4. Melakukan hal-hal yang positif dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. Ya, terima kasih Bensa sudah membacakan visi dan misi kelas 6C Semangka. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Faisal untuk menyampaikan materi pada hari ini. Kepada Pak Faisal dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Dery. Sama-sama Pak. Baiklah teman-teman. Oh iya, udah doa membuka pembelajaran belum ya? Kita doa dulu ya. Sudah Pak, Oh, alhamdulillah. sudah pembuka pelajaran udah ya? Oh, Ya. biasanya habis duha kalau di kelas kemarin. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan kegiatan rutinitas aktivitas kita seperti biasanya, yakni pembelajaran kita hari ini semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dimudahkan dalam mempelajari ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimudahkan dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semuanya akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita sebagai umatnya ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa istiqomah ya, senantiasa mengikuti tuntunan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, serta semoga kelak kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa di level 6 sekarang ya. Setelah tahun lalu kita bersama-sama di level 5. Nah, teman-teman. Nah, adik-adik yang soleh dan soleha, seperti sudah diberitahu kemarin, kita hari ini akan mempelajari tentang Quran surat Al-Kafirun ya. Nah, adik-adik yang soleh dan soleha, sebelumnya Bapak akan tanya. Oh ya, izin ke kamar mandi, silakan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci kepada manusia tentunya dengan tujuan ya, dengan maksud dan tujuan agar manusia bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan selamat, bahagia ya hingga ke akhirat nanti. Ada berapa kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia? 4. Iya, bagus. Pertama, kitab Taurat. ya Taurat, boleh lah ya Taurat turun kepada Nabi Isa. Musa alaihissalam. Kemudian Zabur. Zabur pada Nabi Daud. Dia bagus. Kemudian Injil. Injil pada Nabi siapa? Isa. Kemudian yang terakhir kitab Al-Quran. kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan merupakan mukjizat yang mukjizat terbesar yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi-nabi lain mendapatkan mukjizat itu sekarang mukjizatnya sudah hilang ya kan, udah nggak ada. Misalkan tongkatnya Nabi Musa membelah lautan, sekarang udah nggak ada ya. Kemudian apalagi Nabi Ibrahim tidak hancur dibakar api. Nah, kemudian ada Nabi Nuh tidak ada meskipun mungkin tinggal fosil-fosilnya ya. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad SAW mukjizatnya bertahan hingga hari akhir, hari kiamat. Nah, itu makanya dan alhamdulillah di Kreativa kita dipicu dan dipacu untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, salah satu ini biar ikut menjaga kemukjizatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tadi ya. Jadi tujuannya itu teman-teman
Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada umat manusia ya supaya manusia itu bisa selamat menjalani kehidupan di dunia ini dan bahagia di akhirat nanti. Ya, kalau kita beli handphone, beli motor, kemudian beli TV, beli apalah ya, alat-alat, pasti ada buku petunjuknya ya kan? Petunjuk penggunaan. Nah, begitu juga dengan hidup manusia ya. Manusia juga kalau nggak dikasih petunjuk, waduh bisa tersesat. Gimana nanti mau pulang ke surga malah nyesat kesasar ke neraka. Nah, yaitu sedikit tentang Al-Qur'an. Nah, di di level 5 kemarin masih ada ingat nggak? Kita udah mempelajari tentang apa aja? Surat apa kemarin? Di level 5? Ayo, ada ingat nggak? Al-Maun. Al-Maun, ya. Sama surat apa lagi? Kan 2. Al-Maun sama Al-Asr. kurang tepat. Ayo apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun kan baru hari ini. Ayo apa yo? Atin. Atin. Iya benar. Ya. Nah, di kelas 5 kemarin di level 5 kita telah mempelajari tentang surat Atin dan Al-Maun. Ayo, surat Atin. Isinya berisi tentang apa? Ada ingat nggak? Bapak pengen tes nih, nggak ingat. Watin dan Wazaitun, benar. Kemudian apa sih kandungan pokoknya itu apa surat Atin itu? Apa agama teh? Ayo. Kalau Islam tuh Mekah bukan sih? Yang itu bukan sih? Yang ya coba diingat-ingat sama tes. Kan watini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Ayo apa ayo? Manusia diciptakan sempurna. Iya, manusia diciptakan sempurna ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Tapi ya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian apa? Ayo. Meskipun manusia diciptakan dengan sempurna ya, sebaik tapi ya, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian akan kami kembalikan ke tempat serendah-rendahnya ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, iya kecuali orang-orang yang apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Berarti kecuali orang-orang yang dan melakukan amal kebajikan, amal soleh ya. Bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi dalam surat At-Tin juga disebutkan apa? Pahala orang yang sudah pikun, sudah tua, sudah tidak bisa melakukan yang istiqomah dilakukan sejak muda ya. Misalkan itu kita jamaah ke masjid ya, rutin itu kita istiqomah ke masjid, tapi begitu sudah tua, fisik kita sudah lemah, ingatan kita sudah mulai hilang, kita tidak mampu lagi. Nah, itu pahalanya akan terus tetap mengalir ya teman-teman. Ya, itu falahum ajrun ghairu mamnun. Dan di surat At-Tin juga diingatkan itu tadi, apa? Manusia meskipun diciptakan paling sempurna bisa menjadi makhluk yang hina ya apabila tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Nah, itu bagus ya, berarti masih pada ingat nih teman-teman. Nah, sekarang surat Al-Maun, coba nih surat Al-Maun. Apa Al-Maun apa artinya? Ada ingat enggak? Iya, barang-barang yang berguna. Jangan ragu-ragu dong jawabnya. Ya, Al-Maun itu barang-barang yang berguna. Nah, kandungan pokoknya itu apa sih teman-teman? Ayo. Yatim. Iya, tentang anak yatim. Kemudian apa lagi? Ayo, ada ingat tentang anak yatim ya, nggak boleh menghardik anak yatim. Ya, jadi intinya Al-Maun itu apa? Orang-orang yang mendustakan agama. Iya, mendustakan agama ya. Jadi ciri-ciri orang yang mendustakan agama pertama apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yani orang-orang yang apa? Menghardik anak yatim. Menghardik itu apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Mencaci. Artinya apa? Iya, mencaci. Kemudian Memukul. Memukul. Ya. Kemudian apa? Tidak memberi makan. Ya.
Iya, tidak memberi makan atau tidak memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan ya. Nah, itu tadi apa menghardik itu ya bisa menyakiti baik secara perkataan, fisik maupun apa secara mental ya. Nah, itu nggak boleh itu. Kemudian disebutkan juga ciri-ciri orang-orang yang lalai dalam sholat. Ayo, ingat nggak? Ya, orang yang lalai dalam sholat itu yang gimana? Orang yang menunda waktu sholat. Ya, menunda sudah sholat. Kemudian apa lagi? Sedih sekali. Sholatnya tidak khusyuk atau tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, alladzina hum yuraun. Ya, jadi ria, sholatnya itu ria. Ria itu apa teman-teman? Ada ingat? Pamer. Iya, pamer, pengen dilihat orang lain ya, pengen dipuji sama orang lain. Bagus. Berarti sekarang masih pada ingat, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita hari ini. Ya, tadi ada sedikit review aja. Review tentang materi kita di level 5. Dan sekarang di level 6 kita akan belajar tentang Quran surat Al-Kafirun. Boleh di share screen, Bu? Ya, terima kasih. Teman-teman udah hafal belum nih Al-Kafirun? Udah. Alhamdulillah kalau udah hafal ya. Kapan, Pak? Udah hafal? Alhamdulillah. Nah, kalau begitu kita baca bareng-bareng dulu ya. Oke? Boleh selanjutnya. Nah, yuk. Mulai hitungan ketiga dari ta'awudz ya. Ayo, Bu, di unmute semua. Bapak pengen dengar suara-suara terindahnya, ayo. Boleh di unmute dulu, kita baca bareng-bareng ya, Nak ya. Biar lebih afdol kita mempelajari surat Al-Kafirun hari ini. Boleh di unmute semuanya? Cek suaranya, cek. Cek. Iya. Mana suaranya kelas 6A? Masa satu, dua tuh. Ayo, coba lagi. Mana suaranya kelas 6A? Cek. Ya. Suaranya kelas 6B, mana kelas 6B suaranya? Hadir gitu dong. Kelas 6C mana suaranya? Oke, terima kasih. Kita mulai baca ya. Hitungan ketiga dari ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal kafirun. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, dihafalkan ya nanti ya. Jadi banyak keutamaannya nanti Bapak kasih tahu keutamaan surat Al-Kafirun itu apa aja. Nah, adik-adik yang saudara, kalau yang masih belum hafal dan biasanya sedikit sedikit lupa-lupa ya kan, kalau surat Al-Kafirun itu biasanya bolak-balik karena ada surat ayat yang sama, la a'budu ma ta'budun ya, wala antum a'biduna ma a'budna, wala antum a'biduna ma a'bud. Ini dua ya. Nah, ini sebenarnya nanti dipahami dari artinya aja biar lebih mudah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Nah, yang pertama itu pokoknya kul la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Baiklah, yang pertama jadi artinya kul itu artinya katakanlah ya. Qala yaqulu dalam bahasa Arab artinya berkata. Kalau kul itu kata perintah.
Kul katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Ya, di sini menggunakan kata kafirun, sebenarnya kafirun itu kafir merupakan panggilan yang apa ya? Terbilang sopan ya teman-teman. Ya. Ini orang-orang saudara-saudara kita yang non muslim biasanya dipanggil kafir kan tersinggung. Padahal ini kalau kafir itu sebutan kafir adalah sebutan yang relatif sopan. Kafir artinya apa? Orang yang menutup diri ya. Kafir itu kalau dalam bahasa Inggris kan cover ya kan? Bahasa Inggrisnya apa? Cover. Cover itu apa? Tutup ya kan? Sampul atau apa? Penghalang itu ya kan? Nah, jadi banyak kan bahasa-bahasa Inggris hasil serapan dari bahasa Indonesia, bahasa Arab itu banyak. Kayak misalkan kucing, bahasa Inggrisnya kucing apa? Cat. Cat. Nah, kalau dalam bahasa Arab kucing apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kitun, ya. Jadi mirip-mirip ya kan? Dari kitun ke cat. Kemudian ada lagi apa ya? Rus ya, rus itu dalam bahasa Arab itu rus artinya beras atau nasi. Kalau dalam bahasa Inggris apa nasi bahasa Inggrisnya? Rice ya kan, mirip-mirip gitu kan. Nah iya, yang poin ini sama ya, kafir dan kafir itu sebenarnya sama. Jadi orang-orang yang menutup diri dipanggil dengan sebutan yang sopan, wahai orang-orang yang menutup diri. Menutup diri apa maksudnya? Menutup diri dari mengakui bahwasanya Allah itu Maha Esa dan mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu dipanggil itu jadi kaum kafir Quraisy. Kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, diulangi lagi di situ. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu ya teman-teman ya. Boleh digeser Bu, slide selanjutnya Bu. Kita masuk kepada mengenal Quran surat Al-Kafirun. Nah, teman-teman yang soleh-solehah, ya, surat Al-Kafirun merupakan surat yang berada pada urutan ke-109. Ya, diambil nama suratnya diambil dari ayat pertama, ya, yakni Al-Kafirun tadi, artinya orang-orang kafir, ya teman-teman. Perhatikan, boleh sambil dicatat, ya. Al-Kafirunnya orang kafir. Surat Al-Kafirun berada pada urutan ke-109 dalam penempatan surah di Al-Quran. Ayatnya, surat Al-Kafirun diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Ya tadi yang arwaital lagi bagi bukti. Nah ya itu. Setelah itu baru kemudian turun surat Al-Kafirun. Ya, diturunkan di kota Mekah. Maka dari itu surat Al-Kafirun tergolong dalam golongan surat apa di Mekah? Makiyah. Iya, bagus. Kalau yang di Madinah apa? Madaniyah. Iya, Madaniyah ya, diingat-ingat. Kalau yang turun di kota Mekah golongan surat Makiyah. Kalau yang di Madinah golongan surat Madaniyah. Nah, adik-adik, surah Al-Kafirun menegaskan sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak bersedia berkompromi terhadap ajakan orang-orang kafir Mekah dalam urusan ibadah dan akidah. Catat ya, Nabi Muhammad SAW tidak bersedia kompromi terhadap ajakan orang-orang kafir Mekah dalam urusan akidah dan ibadah. Boleh slide selanjutnya Bu. Ya, jadi itu. Ada yang ditanyakan nggak nih tentang mengenal surat Al-Kafirun teman-teman? Tidak. Tidak, kalau nggak slide selanjutnya Bu, boleh Bu. Ke asbabun nuzul ya. Jadi dalam kisah ya, dalam asbabun nuzul itu sebab turunnya ya, sebab turunnya ayat dalam Al-Qur'an atau surat dalam Al-Qur'an. Biasa disebut asbabun nuzul ya. Nah, dalam kisah dijelaskan bahwa ketika para pemimpin kafir Quraisy tidak mampu membendung dakwah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, nah mereka ini mengajak Rasulullah SAW untuk melakukan kompromi.
dengan cara apa? Mereka akan mengikuti ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para pengikutnya. Sementara itu mereka pun meminta Rasulullah untuk mengikuti cara ibadah mereka dalam menyembah berhala. Maka untuk menjawab ajakan kaum kafir tersebut, turunlah surat Al-Kafirun, ya. Tidak hanya itu teman-teman, Nabi Muhammad juga dirayu dengan harta benda, jabatan terhormat, dan juga wanita. Namun Nabi Muhammad SAW tidak tetap tergoda, ya, tetap tidak tergoda dengan semua itu dan istiqomah melanjutkan dakwah kebenaran. Nah, jadi itu ya alasannya kenapa sih orang-orang kafir itu kok ngajak Nabi Muhammad berkompromi. Nah, jadi gitu ya, karena mereka ini tidak bisa membendung dakwah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ya harta tahta wanita, iya. Kalau sekarang harta tahta kuota biasanya, ya. Katanya boros, bukan wanita lagi. Ya, ada asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun itu adalah peristiwa itu. Ya, jadi orang-orang kafir itu mengajak Rasulullah SAW berkompromi, ya, bekerja sama dalam hal akidah dan ibadah, ya. Karena mereka ini udah bingung. Rasulullah ini pengikutnya makin banyak, ya kan? Orang-orang banyak yang akhirnya menjadi Muslim, masuk ke agama Islam. Nah, orang-orang kafir ini bingung, waduh gimana nih? Mereka pengaruhnya berkurang, terkikis ya, jamaah mereka itu berkurang. Makanya untuk membendung dakwah Nabi Muhammad SAW ini, nah mereka itu mengajak Rasulullah kompromi. Udah ya Allah, ya Muhammad, ya kan? Kamu ikut menyembah Tuhan saya dah setahun lah, ya, jadi gitu katanya. Setahun ikut menyembah Tuhan orang kafir, nanti tahun berikutnya orang kafir akan bergantian menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengikuti bagaimana cara ibadah Rasulullah SAW. Nah, ya seperti itu. Dan tidak itu juga, kemudian Rasul juga ditawari harta yang sangat banyak, ya, sehingga Rasul itu bisa saja jadi orang yang paling kaya waktu itu di Mekah, ya. Kemudian jabatan, kemudian perempuan, siapalah ya, perempuan mana yang Rasul sukai, akan dinikahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu untuk membendung dakwah kebenaran. Nah, itu pun sekarang terjadi, ya kan, ya. Banyak mubalik-mubalik kita mungkin, ya, yang tergoda dengan harta tahta atau wanita. Bahkan kan ada ya katanya yang naudzubillah ya, yang pendeta-pendeta katanya ngaku-ngaku mantan ustadz, segala macam gitu ya. Yaitu agama lain lah, biarkan. Nah, itu seperti itu. Masih ada, sekarang pun tetap ada. Makanya itu pentingnya kita belajar ilmu agama supaya membentengi diri kita, biar akidah kita kuat, ya kan? Biar enggak tergoda dan tidak terjerumus. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu sebab turunnya Quran surat Al-Kafirun, karena ajakan, ya, dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, orang-orang kafir di sini teman-teman adalah orang-orang yang tidak mempercayai keesaan Allah. Ingat ya. Nanti karena ada juga kafir yang kan ada di hadisnya itu, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka ia telah kafir. Tapi yang kafir yang disebutkan di sini, yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir yang tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak? Paham, Tom? Halo? Kurang paham, Tom? Nah, bagus ya. Jadi itu teman-teman. Ada yang ditanyakan kan di apa sini? Apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Nah ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, apa lanjut ya? Selanjutnya ke slide selanjutnya, Bu. Itu tentang sebab turun atau asbabun nuzul. Nanti diingat-ingat ya, dipahami. Selanjutnya tentang apa? Tentang isi pokok, ya, isi pokok surah Al-Kafirun. Boleh siapa yang mau proaktif membacakan, gantian coba? Ayo, siapa yang mau proaktif membaca? Tidak ada ini. Halo.
Siapa ya? Bapak tunjuk aja ya. Oke. Siap? Ya. Kakak Dava itu tadi ya suaranya ya? Ya. Ayo Kakak Dava boleh, ayo Kakak Dava. Dari ini ya. Dari atas ya. Iya dari atas Kak. Sampai ini nih, yang sosial beragama nih, sampai bawah aja nih, sebelum nomor 1 itu. Boleh Kak. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun diawali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada orang-orang kafir. Yang dimaksud orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa taala serta tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Kafirun mengandung beberapa pesan pokok yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dalam bersikap, berbicara, dan bertindak terhadap siapapun yang berbeda agama dengan kita. Hal ini sebagai pernyataan kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing. Surat Al-Kafirun sebagai pedoman bertoleransi dalam kehidupan sosial beragama. Ya, lanjut Kakak. Lanjut Kak Dava, ayo lanjut sampai bawah. Isi kandungan dari surah Al-Kafirun adalah sebagai berikut. Nomor 1, pernyataan sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Kedua, pernyataan sikap toleran terhadap yang berbeda agama dan saling menghormati. Terkait akidah dan ibadah, toleransinya dalam bentuk tidak saling mencampuri dan mengganggu akidah dan ibadah agama lain. Yang ketiga, pernyataan sikap kebebasan menganut agama yang diyakini masing-masing penganut agama. Ya, bagus. Terima kasih Kakak Dava. Sama. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi isi pokok kandungan surah Al-Kafirun ya. Nah, tadi pertama surah Al-Kafirun itu diawali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada orang-orang kafir ya. Jadi setelah Rasulullah SAW itu dirayu kemudian diajak diskusi, diajak kompromi dengan orang-orang kafir, Rasulullah tidak langsung menjawab. Tapi Rasulullah menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian surah Al-Kafirun ini ya sebagai jawaban. Ya, intinya Nabi Muhammad. Ya? Suaranya patah-patah, Pak, nggak kedengeran. Oh, suaranya patah-patah? Ya. Oh iya. Masih patah-patah nggak? Sekarang udah nggak sekarang. Oke, terima kasih. Bapak ulangi kalau begitu ya. Nah, jadi teman-teman, isi pokok surat Al-Kafirun ya pertama adalah apa? Menyampaikan kepada Nabi Muhammad ya perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada orang-orang kafir. Makanya kan tadi perintahnya pertama, kul, katakanlah wahai Muhammad. Nah, jadi setelah Rasulullah itu diajak diskusi kompromi dengan orang-orang kafir ya, orang-orang kafir itu ngajak kompromi, rayu Rasulullah. Udah Muhammad, kita gantian aja lah nyembah Tuhannya ya. Tahun ini kamu ikut agama saya, nyembah Tuhan saya, katanya. Tahun besok gantian kita yang ikut nyembah Tuhan kamu. Nah, seperti itu ya. Nah, Rasulullah itu tidak langsung menjawab, tapi menunggu wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian turunlah Quran surat Al-Kafirun ini sebagai jawaban ya, sebagai jawaban orang-orang kafir, aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, itu ya. Nah, kemudian surat Al-Kafirun ini mengandung beberapa pesan pokok yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dalam bersikap, berbicara, dan bertindak terhadap siapapun yang berbeda agama dengan kita. Nah ya, teman-teman punya kenalan saudara atau teman yang berbeda agama, punya nggak? Ada yang temennya beda agama, ada nggak? Punya. Punya? Iya kan? Iya kan, berbeda agama. Nah, surat Al-Kafirun ini teman-teman sebagai pedoman kita, bagaimana sih kita kalau bergaul sama orang yang non-muslim, bagaimana sih kita kalau berteman sama
orang-orang non muslim gitu yang berbeda dengan agama dengan kita. Nah itu ya, dalam bersikap, berbicara dan bertindak kepada siapapun yang berbeda dengan kita, berbeda agama. Hal ini sebagai pernyataan kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing ya. Jadi karena tidak ada paksaan dalam agama. Dalam Al-Quran disebutkan apa? Ya, silakan ya izin minum ya Kakak Arlen. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain ya untuk mengakui atau keinginan kita, nggak boleh. Biarkan ya, biarkan mereka memilih ya. Tapi nanti konsekuensi ada konsekuensi dari pilihan-pilihan akibat dari pilihannya masing-masing ya. Seperti itu ya. Nah, Al-Kafirun ini isi pokok kandungannya, pertama pernyataan sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah ya teman-teman. Ya kita boleh bergaul dengan teman-teman kita yang non muslim misalkan ya. Tapi kita tidak akan mengikuti apa yang mereka sembah dan tidak akan mengikuti tata cara ibadah mereka. Ya misalkan ya, nggak enak Pak, saya sering diajak lah, kali-kali ikut boleh lah, itu ya, nggak boleh ya, tetap nggak boleh ya, meskipun hanya sekali tidak boleh. Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya tidak pernah mengikuti tata cara ibadah orang lain ya. Ya toleransi kita itu sebatas, toleransi itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak toleransi itu apa maksudnya? Saling Bermain dengan Iya ya. Ya, bermain bersama, bisa saling menghargai, saling menghormati. Ya, contohnya yaitu bermain bersama, kita tidak menghina, kemudian tidak menjelek-jelekan agama lain. Ya, karena di dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan kepada kita nggak boleh menghina atau mencaci maki sesembahan agama lain itu nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bi ghairi ilm. Ya. Dan janganlah kalian mencaci maki sesembahan orang-orang yang menyembah selain Allah ya, karena mereka pasti akan mencaci balik nanti ya. Kalau kita mencaci agama lain, orang lain juga, agama lain juga pasti akan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makanya tidak boleh ya, kita nggak boleh saling menghina ya, biarin lah ya. Nah nanti juga kalau dapat hidayah bisa jadi. Nah dan sikap-sikap kan zaman Rasulullah SAW pun kepada orang-orang yang non muslim dulu kan, pernah dengar nggak Rasulullah suka nyuapin orang tua yang agama Yahudi, orang tua buta itu, Yahudi buta Pak ya? Kenapa? Ya, pernah kan? Coba siapa yang bisa menceritakan? Aku pernahnya yang Rasulullah diludahin, tapi ketika orang yang ngeludahin itu sakit, dibantuin sama Rasulullah. Aku pernah yang itu. Oh ya, itu juga iya benar ya, itu juga pernah ada ya kan? Itu juga kan bukan orang muslim ya kan? Yang Rasulullah setiap berangkat ke masjid, setiap Rasulullah lewat diludahin. Tapi ketika gimana Kak ceritanya? Bapak lupa. Coba gimana? Jadi itu waktu sholat Jumat tuh orang yang suka Nabi Muhammad tapi dia akan kebaikannya. Nah, terus orang yang ngeludahinnya gak datang lagi, nggak ngeludahin lagi, dia heran tidak sakit. Terus orang yang ngeludahin itu takut dikirain Muhammad mau dendam, ternyata malah doain. Oh iya, kan. Iya. Nah itulah ya, salah satu indahnya akhlak Rasulullah SAW dan contoh teladan untuk kita semua ya. Bahkan kepada orang yang udah nggak beriman, udah gitu suka ngeludahin ya. Coba kalau kita Islam. Iya kan akhirnya, nah itu dia makanya pelajarannya di situ Kak nanti. Nah kemudian yang cerita tentang apa lagi tadi ya, tentang Rasulullah suka nyuapin Yahudi buta itu. Ada yang pernah dengar nggak? Aku nggak tahu. Pernah. Ayo coba siapa yang mau cerita? Aku pernah nonton. Gimana ceritanya? Gimana ayo? Jadi kalau bahasa Terus nih, aku tahu tiap hari itu nih Yahudi ada orang ngemis kayak gitu, kafir dia disuapin setiap hari. Nah gitu, kalau udah gitu terus dia heran tiba-tiba yang suapin itu kayak beda orangnya.
nggak Dia. selembut dia. Nah terus pas siapa yang suapin gitu pengganti Rasulullah. Nah kan dikasih tahu Rasulnya meninggal, itu si pengemisnya kaget gitu. Iya benar. Iya benar. Ya gitu, bagus. Tadi ada dua orang yang bercerita tadi ya, sama ya ceritanya ya. Begitu. Jadi ya pengemis buta dia tuh kalau lagi disuapin sama Nabi Muhammad itu dia sambil menghina Nabi ya kan. Oh Muhammad gila katanya gitu kan. Padahal itu yang nyuapin beliau itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sampai ketika akhirnya Rasulullah SAW wafat, kemudian digantikan oleh sahabatnya ya. Kalau tidak salah sahabat Abu Bakar, kalau tidak salah Bapak juga lupa. Nah itu nyuapinnya tuh Abu beda. Bakar. Ya kan? Iya, sama Abu Bakar. Nah, nyuapinnya beda sahabat itu karena masih keras. Makanannya kan biasanya dilembutkan dulu ya, dikunyah dulu sama Rasul supaya lembut. Nah ini kok kamu keras katanya. Kamu bukan orang yang biasa nyuapin saya, kamu pasti gitu kan. Enggak, katanya saya kalau nyuapin. Cuman karena didesak-desak akhirnya Abu Bakar mengakui. Kalau yang selama ini nyuapin itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah tahu bahwasanya yang selama ini nyuapin itu Nabi Muhammad, akhirnya dia Islam, berikrar masuk Islam sama ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di situ? Pertama, kita agama Islam dan Rasulullah SAW. Yes, of course. Apa ya? Susah jawabnya. Ya, woi jangan menilai dari covernya pertama. Oke, bagus ya. Ya. Dan agama Islam juga tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kita, non-muslim. Tadi, karena itu ya, bisa saja hikmahnya itu nanti di akhir seperti itu. Dan kita juga tidak tahu kebaikan yang kita tanam, kita tidak tahu kapan dia akan berbuah. Bisa saja setelah kita meninggal, seperti Nabi Muhammad tadi, ya kan? Akhirnya yang Yahudi tadi itu kan masuk Islam setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu wafat, ya kan? Nah itu jadi kebaikan yang kita tanam hari ini, ya bisa saja berbuah kapan saja ya. Meskipun setelah kita tidak ada, tapi kan tetap buahnya akhirnya menghasilkan buah dan itu menjadi amal untuk kita. Nah itu makanya kita juga tidak perlu pandang bulu ya. Bahkan dulu di kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, pernah dengar nggak? Nabi Ibrahim itu kebiasaannya beliau itu kan mengundang makan, ngajakin orang makan gitu lah ya. Suatu hari itu ada orang Majusi. Tahu nggak Majusi itu apa? Kaum yang menyembah menyembah api ya kalau Majusi itu ya. Nah jadi ada orang Majusi itu dia datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, saya mau minta makan katanya. Oh boleh katanya. Ya, tapi syaratnya harus syahadat dulu, harus masuk Islam katanya. Wah nggak mau lah saya kalau begitu. Akhirnya setelah itu ya udah kalau nggak mau nggak boleh masuk, nggak boleh ikut makan. Nah setelah itu tuh Nabi Ibrahim alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala katanya. Wahai Ibrahim katanya. Ibrahim kamu nih gimana katanya. Masa ada hambaku katanya. Dia itu usia berapa puluhan tahun dia saya kasih makan, tapi dia itu nggak mengakui saya katanya. Tapi tetap saya kasih makan, saya kasih rezeki. Lah kamu baru mau ngasih makan sekali aja, syaratnya harus ini itu katanya kan gitu kan. Kata Allah. Akhirnya setelah ditegur, akhirnya dicari itu tadi orang Majusi itu cari oleh Nabi Ibrahim, kemudian dipanggil, diajak, katanya, ayo ikut ke rumah. Kenapa katanya? Ayo ikut makan sama saya katanya. Loh, kenapa kok sekarang berubah katanya? Tadi katanya saya harus masuk ini dulu, harus adat dulu. Enggak ya. Tadi waktu saya menolak kamu, dan saya saya katanya menegur saya karena ya itu menolak permintaan kamu. Nah, itu yang orang Majusi kaget katanya. Loh, katanya Tuhan kamu menegur kamu karena menolak saya katanya. Kok bisa-bisanya gitu ya, saking kok peduli amat, Tuhannya kok baik amat gitu kan ya. Nah akhirnya si orang Majusi itu juga akhirnya dia masuk Islam, yang akhirnya mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena keindahan akhlak ya. Jadi itu ya, jangan kita menampakkan kegarangan kita serem kayak orang Islam itu serem, nggak usah lah ya. Kita ya berinteraksi seperti biasanya ya. Itu. Yang penting kita tetap tegas, kita tidak akan mengikuti orang-orang itu dalam hal akidah dan
ibadah. Ya teman-teman ya, paham ya? Pertama tadi pernyataan sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah, sekalipun seumur hidup ya kita tidak akan menjadi penyembah apa yang mereka sembah. Yang kedua, pernyataan sikap toleran terhadap yang berbeda agama dengan saling menghormati terkait ibadah dan akidah, ya. Toleransinya dalam bentuk tidak saling mencampuri dan tidak mengganggu akidah dan ibadah agama lain. Itu kita boleh bekerja sama, berkompromi dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita, ya. Kayak misalkan di bidang pendidikan, kita kan biasanya ada pertukaran pelajar, ya. Pertukaran pelajar Indonesia sama Jerman, misalkan Amerika dan lain sebagainya lah. Itu pertukaran pelajar nggak apa-apa dengan Jepang, gitu kan. Nanti mungkin teman-teman juga mau ada yang kuliah di luar negeri, misalkan, ya nggak apa-apa, ya. Kemudian kerjasama di bidang apa lagi? Selain pendidikan, ayo apa ya? Ekonomi misalkan ya, kita berbisnis ya kan kerjasama orang-orang non Muslim, nggak apa-apa. Ya kemudian apa lagi? Ya dalam kehidupan sehari-hari kita muamalah ya, muamalah itu kegiatan sehari-hari, itu nggak apa-apa. Misalkan jual beli, berbisnis itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah dalam hal akidah dan ibadah, kita nggak boleh ya, kita nggak boleh ikut-ikutan ya. Toleransinya kalau dalam akidah dan ibadah apa? Sebatas tidak saling mencampuri dan mengganggu akidah dan ibadah agama lain. Misalkan orang lagi kebaktian apalagi di pura gitu ya, lagi beribadah, kita berisik di sampingnya malah ya dilemparin apa nggak boleh ya, itu tidak boleh. Lagi nyepi kan biasanya kalau karena di Bali mayoritas apa namanya Hindu ya, mayoritas kan. Nah kan ada hari nyepi ya. Kalau nyepi itu kan nggak boleh berisik, nggak boleh keluar ya. Kita kalau misalkan kita lagi di sana, kebetulan lagi di sana, ya menghargai lah ya, saling menghormati, saling menghargai sebagaimana kita pun ingin dihormati dan ingin dihargai, biar terciptanya kerukunan antar umat beragama. Karena di Indonesia ini ada berapa agama yang diakui coba? Teman-teman, tahu nggak ada berapa? Ada 6 ya. Apa aja? Ada Islam, kemudian Kristen, Protestan, Katolik ya, Konghucu, Buddha, Hindu. Iya, ada 6 itu ya yang diakui. Dan ada banyak lagi agama-agama keyakinan ya, apa namanya kayak penganut penghayat seperti itu. Nah itu. Kalau kita tidak memiliki sikap toleransi, maka akan terjadi perpecahan, bisa terjadi peperangan, ya. Itu yang dihindarkan oleh Islam, dan semua agama juga pasti tentunya mengajarkan tentang kebaikan, ya. Tidak boleh saling membunuh, saling mengganggu, itu tidak boleh, ya. Nah itu, jadi itu toleransinya dalam bentuk tidak saling mencampuri dan mengganggu akidah dan ibadah agama lain. Kemudian yang ketiga, pernyataan sikap kebebasan menganut agama yang diyakini masing-masing penganut agama. Jadi bebas, ya, tidak ada paksaan tadi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, tapi kalau sudah memilih agama Islam, ya harus konsekuensinya harus menjalankan syariat, aturan, dan menjauhi larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti itu ya teman-teman, paham? Paham? Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak? Tidak. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nah tadi kita juga kan pastinya memiliki ya tadi teman. Dan ini sekarang banyak terjadi teman-teman ya, kawan-kawan. Bapak waktu itu pernah lihat berita di YouTube juga ada kan tentang apa namanya? Biasanya tuh orang-orang non-Muslim itu kan mereka kalau di Car Free Day biasanya kan bagi-bagi apa namanya, bagi-bagi selebaran, kalau enggak apa ngajak diskusi, ngajak apa ngobrol, akhir-akhirnya ngajak untuk ratu gitu kan tertarik kepada keyakinan dan agama mereka. Sebenarnya itu tidak perlu ya, tidak bagus, karena itu sebab itu ada dia acara sebuah event kayak apa namanya, kayak lari gitu, apa lomba lari gitulah, lari santai gitu kan, nanti akhir-akhirnya tuh dapat door prize gitu yang begitu tuh. Nah
itu tuh di situ tuh ada apa namanya seperti pengkristenan terselubung gitu ya kan. Jadi peserta-pesertanya itu pada orang Islam itu begitu nyampe dipercik-percikin air gitu kan, dipercik-percikin air. Habis itu waktu acara malam puncaknya dinasehati tentang pengkristenan dan lain sebagainya. Nah itu kita harus hati-hati teman-teman nanti ya. Bahkan sekarang Injil juga biasanya Bapak waktu itu di kampus Bapak loh, ada yang bagi-bagi ini. Dulu kampus Bapak pada kampus Islam ya, tapi ada yang bagi-bagi Injil. Nah itu harus hati-hati. Makanya kita harus memperkuat akidah ya, keyakinan kita, teman-teman ya. Jangan sampai kita nanti terbawa. Dan salah satu cara mereka itu biasanya dengan lawan jenis, dengan perempuan, misalkan yang laki-laki nih digoda dengan perempuan biar nanti ikut agama mereka, menikah dengan agama mereka gitu. Nah itu harus hati-hati, makanya kita harus akidah kuatnya ya. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Di dalam Al-Qur'an itu sudah disebutkan itu. Dan janganlah kalian menikahi perempuan ya, perempuan-perempuan musyrik ya, hingga mereka beriman. Nah, nggak boleh ya kita menikahi perempuan-perempuan musyrik yang berbeda agama dengan kita, kan berarti kan musyrik. Sebaliknya ya. juga gitu. Ya. Dan jangan juga kita menikahi laki-laki misalkan ya. Janganlah perempuan kalian, ya anak-anak kalian yang perempuan misalkan dinikahkan dengan laki-laki musyrik ya. Walau a'jabakum, meskipun mereka itu kelihatannya tuh ganteng, menarik gitulah ya. Nah, itu nggak boleh ya. Hati-hati, makanya kita harus menguatkan akidah dan keyakinan kita di zaman sekarang. Apalagi sekarang ya di ekonomi, misalnya kemudian di faktor ekonomi teman-teman. Jadi ada misalkan yang bagi-bagi sembako, bagi-bagi Indomie kan, dulu kan sempat ramai itu ya, bagi-bagi Indomie. Nanti syaratnya itu harus dibaptis dulu misalkan begitu. Nah itu nggak boleh ya. Makanya kita harus hati-hati. Ya tetaplah usaha-usaha, upaya-upaya orang-orang kafir itu tetap ada ya. Tapi kita nggak semuanya orang-orang non muslim itu seperti itu, enggak. Tapi kita juga harus tetap hati-hati dalam upaya-upaya mereka ya, kan menjaga kehati-hatian. Karena walang tardu angkal Yahud wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan ridho, tidak akan mereka itu, sehingga kita itu mengikuti milah itu agama mereka ya. Sehingga kita mengikuti agama mereka. Makanya kita harus hati-hati, kita nih yang sebagai muslim, sebagai Islam harus dari muda sejak dini kita tanamkan dalam diri kita keimanan kita. Gimana caranya? Ya rajin beribadah. Kemudian apa lagi? Ayo, biar keimanan kita kuat. Gimana? Biar nggak kegoda akidah-akidah yang menyeleweng. Gimana? Rajin ibadah. Kemudian membekali diri dengan ilmu-ilmu agama ya, seperti itu teman-teman. Nah itu kemudian teman-teman ada apa tadi Bapak mau sampaikan ya, keutamaan dari Quran surat Al-Kafirun ini tadi ya. Pertama, gimana tadi catatan Bapak tadi sempat nyatat, alhamdulillah dapat referensi. Bentar, hilang. Nah, pertama, surat Al-Kafirun adalah surat yang sangat ditakuti oleh iblis. Waduh, ini ya. Pak, kata si Nusa itu nanti kalau kita baca surat Al-Kafirun bakal diampuni di hari akhir. Iya, ya. Maka pasti diampuni karena ada banyak keutamanya teman-teman ya. Banyak keutamanya. Nah, nih, pertama ya tadi nih. Surat Al-Kafirun sangat ditakuti oleh iblis. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas katanya tidak ada dalam Al-Quran yang lebih menakutkan bagi iblis daripada Qul ya ayyuhal kafirun. Karena apa? Karena di dalam Quran dari Al-Kafirun itu terdapat apa? Tauhid ya, sebab ia adalah tauhid. Tauhid itu artinya keesaan Allah dan pembebas dari kemusyrikan. Ya kan Al-Kafirun menolak kemusyrikan gitu kan. Musyrik artinya apa? Menyekutukan Allah ya. Syirik, kemusyrikan. Nah, itu pertama ya, surat yang sangat ditakuti oleh iblis. Kemudian yang kedua, surat Al-Kafirun menurut Ibnu Abbas pahalanya itu seperti membaca 1/4 Al-Qur'an. Nah, kalau Al-Ikhlas berapa? 4.
Kalau Al-Ikhlas berapa persen? Berapa persen? Seperberapanya Quran? 3 ya, sepertiga ya. Kalau makanya kalau katanya yang membaca 3 kali kan berarti sama saja menghatamkan Al-Quran. Nah, pahalanya kalau itu 1/4 Al-Quran ya. Jadi kalau 4 kali membaca Al-Kafirun setara menghatamkan 1 Al-Quran. Tapi ya kemudian jangan udah baca Al-Kafirun aja 4 kali lah, nggak usah hatam-hataman ketika Ramadan misalkan. Ya, jangan ya, tetap ya baca Al-Quran. Karena Al-Quran kan sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita pelajari Al-Quran ya teman-teman, karena ini sebagai petunjuk. Kemudian yang ketiga, Quran surat Al-Kafirun keutamaannya adalah apa? Kalau dibaca saat hendak tidur itu akan membebaskan kita dari kemusyrikan, menjaga kita dari kemusyrikan. Ya, kalau dibaca menjelang tidur, seperti sabda Rasulullah SAW ya. Kalau mau tidur itu kata Nabi Muhammad, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, karena sesungguhnya ia adalah pembebas dari kemusyrikan. Ya, jadi biar sebagai apa ya, persaksian kita bahwasanya hari ini, waduh, saya membuka mata sebagai seorang muslim dan menutup mata hari ini pun saya sebagai seorang muslim tanpa kemusyrikan di dalam hati. Waduh, seperti itu ya teman-teman. Ada yang ditanyakan teman-teman? Atau ada yang disampaikan sharing-sharing? Kayak tadi kayak sharing cerita-cerita gitu kan, menarik ya kan teman-teman. Ternyata banyak pengetahuannya. Jadi kita senang belajarnya. Kalau tidak ada, Bapak simpulkan mungkin sampai di sini ya teman-teman ya. Pertama, oke, sambil Bapak tes lah kalau gitu. Surat Al-Kafirun merupakan urutan surat ke berapa? 109. Iya, 109. Bagus. Kemudian, Quran surat Al-Kafirun termasuk ke dalam golongan surat Makiyah. Iya, bagus. Makiyah. Kemudian, pertanyaan ketiga, surat Al-Kafirun turun setelah surat apa? Al-Maun. Bagus, Al-Maun ya, Al-Maun, benar-benar. Turun setelah Quran surat Al-Maun. Nah, kemudian asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surat Al-Kafirun itu apa sih? Ajakan orang kafir Quraisy yang tidak mengakui keesaan Allah. Terus ajakan untuk apa? Ikuti agama dan akidah mereka. Iya, berkompromi dalam akidah dan ibadah mereka. Jadi komprominya gimana komprominya tadi? Setahun ikuti agama mereka. Terus? Nanti orang kafir 1 tahun lagi mereka ikutin agamanya. Iya, 1 tahun selanjutnya gantian mereka akan mengikuti ibadah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus. Kemudian kandungannya apa aja teman-teman? Kandungan surat Al-Kafirun apa aja? Pertama, pernyataan tegas bahwa kita tidak akan menyembah apa yang mereka sembah, ya, ingat ya. Kemudian apa? Pernyataan sikap toleran terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita, ya, saling menghormati. Nah, ya, kita akan menghormati agama lain, ya, dan agama lain pun harus menghormati kita, saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, pernyataan sikap kebebasan menganut agama yang diyakini masing-masing penganut agama. Kita tidak boleh saling menghina, mencaci, merendahkan, tidak boleh. Nah, ya, masalah akidah, toleransinya tadi ingat sebatas apa? Ya, tidak mencampuri, membiarkan, tidak mencampuri dan tidak mengganggu ibadah orang lain. Seperti itu. Nah, kemudian toleransi tadi apa artinya toleransi? Main dengan semua teman. Ya, bermain dengan semua teman itu contohnya ya, tidak memilih-milih mau agama apa, mau orang mana ya, mau suku apa ya.
Nah, pengertiannya adalah saling menghargai lah intinya gitu ya. Saling menghargai, saling menghormati. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya untuk menguatkan akidah kita gimana teman-teman? Biar kita itu enggak tergoda. Menguatkan keyakinan kita, menguatkan keimanan. Gimana caranya tadi? Ayo. Rajin beribadah dan apa? Membekali diri dengan ilmu ya, terutama ilmu agama supaya kita keyakinannya kuat ya. Baca Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, ingat itu ya. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Jangan sampai kita tergoda ya. Nah, itu. Kemudian apa lagi ya? Nanti dihafalkan. Oh ya, tugasnya teman-teman nanti ada tugas latihan soal PAI di Google Form, mungkin nanti dikirim ke GCR. Dan ada tugas menulis ya teman-teman ya, ingat tugasnya ada 2. Pertama, halo, apakah terdengar suara? Ya, menulis Quran surat Al-Kafirun beserta terjemahnya ya, ingat beserta terjemah, tulis tangan, nggak boleh ngambil dari Google ya. Jangan kopas-kopas, nggak boleh ketahuan kalau kopas-kopas ya. Jangan ngambil foto di Google, jangan. Harus tulis tangan. Latihan supaya tuh apa? Nanti tangannya kan jadi lemes ya. Jadi apa namanya? Sudah terbiasa menulis Arab seperti itu. Aman nanti latihannya, soal linknya, palingnya dikirim ke GCR. Baiklah. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Menulis Al-Kafirun, Pak. Iya, nulis Al-Kafirun ya. Besok apa nanti tugasnya? Nanti dikirim ke GCR. Di foto kemudian dikirim ke GCR. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya berarti tentang apa ya? Sebentar. Asmaul Husna dan iman kepada hari akhir. Nanti insya Allah Bapak sih udah bikin rangkuman sampai semester 2, cuman yang semester 2 belum ini sih, belum sempurna, jadi disempurnakan dulu. Nanti saran Bapak rangkumannya bisa di print ya teman-teman, print biar bisa sebagai buku pegangan teman-teman ya. Nanti jadi kalau di print kan kayak buku paket gitu sih, Bapak kerangkumnya dari buku paket. Yang semester 1 insya Allah udah selesai, tinggal yang semester 2 nanti ada beberapa yang harus ditambahkan. Dalil-dalil dalam Quran, kemudian kisah Nabi Isa sama kisah Ashabul Kahfi. Nah itu nanti Bapak harap di print ya, biar teman-teman bisa baca-baca. Jadi sebelum mulai pelajaran teman-teman udah bisa baca. Itu. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin Bapak akhiri, Bapak cukupkan sampai di sini. Ada ya, kesimpulannya tadi udah. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf sama teman-teman semuanya ya. Kemudian apabila ada penyampaian Bapak yang salah, semoga Bapak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kekurangan, kesalahan itu datangnya dari Bapak, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semuanya bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga keimanan akidah kita senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah ya, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian tercapai cita-cita kita semuanya menjadi manusia-manusia yang bermanfaat baik bagi nusa, bangsa maupun agama. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir kepada Pak Faisal ya, matur suwun sangat nggih. Pak Faisal. Pak Dery. Ya. Tugasnya sudah jelas ya teman-teman, materi yang disampaikan juga sudah jelas. Nanti akan di-share melalui GCR baik materi maupun tugasnya. Nah, teman-teman, Pak Dery juga izin mengingatkan bahwa hari ini ada jadwal untuk pengambilan modul PBL 1, lalu ada souvenir dari orang tua, kemudian buku buku paket Bupena, dan terakhir pengembalian modul PBL 4 kelas 5. Ya, dan
produknya juga ya. Dipakein goodie bag ya, jangan lupa bawa goodie bag karena ini cukup banyak. Jadi satu siswa itu, Pak dari contoh ini ada segini, di bawah nanti di mana nanti ada tumbler. Tumblernya bagus banget warna hitam. Terus ini modulnya. Pak, aku izin nge-print sendiri modulnya, dipersilahkan ya. Kalau memang mau nge-print sendiri. Nah, terus ini teman-teman penampakannya, dan ini baru loh. Masih wangi toko online. Ya, aku juga punya Pak Dery. Pak Dery, Bapak aku udah juga punya bukunya? Aku udah punya. Oh gitu, yang udah punya bisa menggunakan beli ya, Pak. sudah, tapi kami Iya pun dong, dari sekolah beli. meminjamkan ya buku-buku penanya, hanya buku tematik saja. Untuk matematika bisa sendiri. Jadi saat ini tuh 4 buku untuk 1 tahun ya. Ada 6A, nih 6A, 6B. terus 6B ya. Ini 6B, 6C ya, kemudian 6D. Nah, begitu ya. Baik teman-teman, bagi memang ayah bunda yang berhalangan hadir mau menggunakan jasa kurir baik Gojek ataupun Grab dipersilahkan, tapi waktu pengambilan pada pukul 13 sampai 13.30. Jadi bisa memesankannya agak siangan ya. Baik, teman-teman, itu aja yang bisa Pak Dery sampaikan. Mungkin Bu Asti, Bu Wiwi, Bu Iis ada tambahan, dipersilahkan. Masih ada waktu nih. Saya sudah cukup, Pak. Ya, dari saya juga sudah cukup. Nge-freeze. Bapak nge-freeze. Bu Iis, Bu Asti, Bu Wiwi. Oke, Iya, baik Pak, teman-teman. sudah cukup. Baik, dipersilakan untuk membaca doa doa pembelajaran, doa penutup pembelajaran kepada leader of pray dari masing-masing kelas. Dipersilahkan. Sikap. Siap. Siap. Sikap berdoa. Tangannya Diangkat. ditundukkan. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Billahi tawakkaltu ala Allahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dery mengucapkan terima kasih kepada Pak Faisal, Bu Iis, Bu Asti, dan Bu Wiwi, juga teman-teman. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Menutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Afa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah teman-teman. Sampai ketemu. Dadah. Dadah.